Apa benar yang kudengar barusan? Jepang mengaku kalah. Aku harus memberitahu para pemuda. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Saya ingin bicarakan tentang proklamasi. Baik, Bung. Silakan masuk. Apakah sudah mengetahui berita tentang kekalahan Jepang? Belum. Bung, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Menurut yang saya dengar, Jepang dibom oleh sekutu di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Oleh itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu berita ini? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahril. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Hairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Ini batang leher, bawa pojok sana dan potong leher kemarin juga, tidak perlu menunggu hari esok. Tapi saat ini yang tepat, Jepang aja kalah dengan sekutunya. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita dengan penjajahan. Jepang adalah masa Islam. Bunda kita harus menghadapi Belanda yang akan menguasai negeri ini. Jika Anda tidak setuju dalam apa yang saya katakan, mengapa Anda datang pada Soekarno dan meminta proklamasi kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji manis itu? Jepang aja bahkan kalah dengan janji para sucinya. Kekuatan semiliter itu tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kau pikirkan kepadaku. Jika itu terjadi, apakah kau mampu menyelamatkan para wanita dan anak-anak? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang ditunggu-tunggu, Bung. Tapi biarkan kami berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat pemuda? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran masih pendek. Bagaimana nanti ke depannya jika tidak dipersiapkan dengan matang? Baiklah, berarti semua pendapat kita sama. Kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengatasi hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada pergi datang pagi ini. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat seperti apa itu? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentroknya antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Nah,
Hei nak, percayalah kepadaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, maaf, saya Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah mobil bersama saya. Nah, sekarang jelaskan, mengapa kalian membawa kami ke sini? Maaf kelancaran kami, Bung. Ini keselamatan Anda. Kami ingin membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari ini sudah kami katakan masalah proklamasi masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami sedang semua berpendapat mengapa menunggu untuk ini kemerdekaan oleh Jepang. Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu membentuk Jepang. Bung, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih memerlukan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belakang? Apa yang Anda lakukan? Selama yang menunggu janji itu, Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keduanya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Saya setuju dengan pendapat itu. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kita akan melaksanakannya. Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Ya, jika mungkin kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan ini. Apalagi jika mereka tahu bahwa hendak membicarakan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan naskah proklamasi yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah ini? Kalau begitu masuklah, saya turut bergembira mendengarkan kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya ingin pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Saudara-saudara, bagaimana teks naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Dan juga, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Apakah semua setuju? Setuju. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan mendatanginya? PPKI kan lembaga pembentukan Jepang. Kita sudah sepakat tidak untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar nak, bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, bagaimana dengan atas nama bangsa Indonesia?
Saya setuju, dan saya punya usul yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana semuanya? Kami setuju. Sayuti. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah dengan baik. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Dia telah berpanjang naskah ini. Siap, Bung. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di saat-saat yang penuh pikiran. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi tersebut? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah sudah memiliki bendera? Nanti sudah bagaimana? Ya ampun, saya sampai lupa. Bagaimana kamu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu sudah memiliki kain yang ada hanya kain merah dan putih. Lantas bagaimana? Buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baik Pak, dan ibu punya ide. Kita namakan saja Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, Sangsaka dan Merah Putih. Sangsaka Merah Putih, itu brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mengusung pidato yang akan Bapak bacakan. Bukti. Kalau kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung, saya akan menjadi diri saya untuk Anda. Kalian jaga baik-baik bendera ini, kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jauh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaraan ini seia kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.